Perkenalkan, nama saya Agusmi, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Nomor UKG 201501479064. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangkaian uji kinerja. Adapun video ini saya ambil pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Materi yang akan saya praktekkan pada hari ini yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat bergabung di room ini untuk mengikuti kegiatan belajar kimia. Ini kegiatan belajar kimia kalian yang pertama untuk di kelas 11 ini. Semuanya kalau Ibu lihat udah bergabung di room kita ya. Yang sudah bergabung silakan diisi absennya. Link absennya sudah Ibu kirim melalui Google Classroom dan melalui WA Group. Baik, Bu. Iya, Bu. Jadi, suara Ibu gimana di sana? Jelas? Jelas, Bu. Untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, ada banyak kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan Reksi pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih Reksi. Nana, sekarang kan kita belajarnya masih melalui daring. Nah, masih melalui Gimit. Dalam pembelajaran daring ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau etika dalam belajar daring ini. Yang pertama itu masalah kamera. Selama kegiatan pembelajaran kita ini berlangsung, Ibu harapkan kamera kalian diaktifkan ya. Supaya Ibu bisa lihat aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan ketika lagi belajar. Yang kedua, masalah mikrofon. Kalau kalian tidak sedang menjawab pertanyaan Ibu, sedang tidak menanggapi pertanyaan dari kawan, silakan mikrofonnya kalian off-kan. Yang ketiga, kalau mau menjawab pertanyaan dari Ibu, mungkin kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Di sana kan di perangkat kalian ada gambar tangan yang lagi melambai kan? Mungkin kalian bisa tekan itu dulu, baru nanti Ibu persilakan, baru kalian menjawab. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Di kegiatan belajar kita hari ini ada beberapa rangkaian yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu Ibu akan membuka pelajaran, sudah Ibu lakukan. Yang kedua itu Ibu akan menjelaskan sedikit materi apa yang akan kita pelajari. Terus sebelum Ibu menjelaskan materi itu, Ibu akan memberikan quizzes. Setelah memberikan post-test, baru kita akan membahas materi yang akan kita pelajari. Nah, setelah itu nanti ada diskusinya. Setelah diskusi, Ibu minta untuk mempresentasikan. Setelah kalian mempresentasikan, itu nanti ada post-test. Setelah ada post-test, di akhir kegiatan itu ada refleksi. Bisa dipahami untuk kegiatan-kegiatan belajar kita hari ini? Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai senyawa hidrokarbon. Sebelum kita membahas materi tentang senyawa hidrokarbon ini, Ibu akan mengingatkan kembali kalian materi di kelas 10 kemarin. Kelas 10 kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem periodik unsur. Benar apa enggak? Iya, benar, Bu. Oke, benar ya. Nah, di sistem periodik unsur itu ada salah satu unsurnya yaitu unsur karbon atau dilambangkan dengan C. Siapa yang masih ingat berapa nomor atom dari atom karbon itu? Salah, Bu. Lala? Iya, Bu. 6, Bu. Benar apa enggak, Mar? Benar, Bu. 6. Bagus, betul ya. Nomor atom karbon ini adalah 6. Nah, dari nomor atom ini, kita bisa membuat konfigurasi elektronnya. Yuk, siapa yang masih ingat bagaimana konfigurasi elektron untuk atom karbon? Ini yang udah angkat tangan. Hanif, coba nih, bagaimana konfigurasi elektronnya? 1s2, 2s2, 2p2, Bu. Untuk konfigurasi elektron atom karbon ini, itu adalah 1s2, 2s2, dan 2p2. Dari konfigurasi elektron ini, kalian juga bisa menentukan elektron valensi. Nah, lagi-lagi bertanya kan, apa sih yang dimaksud dengan, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Ya, silakan Anun. Ya, Bu. Elektron valensi itu jumlah atom pada kulit terluar, Bu.
Betul sekali. Jadi elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Kalau menurut Diana, sepertinya di Diana ada kendala di mikrofonnya, tapi dia sudah menunjukkan tangannya tadi, ada 4 katanya. Jadi benar ya. Elektron valensi, kalau kita lihat dari konfigurasi elektronnya tadi, atom C itu, elektron valensi atom C itu berada di kulit kedua, di mana di kulit kedua ini di subkulit S itu terisi 2 elektron, sedangkan di subkulit P terisi 2 elektron juga, sehingga jumlah elektron valensi untuk atom C ini sebanyak 4. Ternyata kalian masih ingat materi-materi kita di kelas 10 kemarin. Kenapa materi tadi perlu Ibu ingatkan? Karena materi tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang ini. Hari ini di kelas 11 semester 1 ini, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Kekhasan. Nah, apa sih arti kekhasan? Unik, Bu. Beda dari yang lain, Bu. Kata Hanun tadi, khas itu unik. Menurut Harry tadi, kekhasan itu beda dengan yang lain. Bagus, benar. Jadi atom karbon ini dia memiliki sifat yang khas. Kenapa dia memiliki sifat yang khas? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Nah, adapun kompetensi dasar materi kita hari ini yang 3.1, menganalisis struktur dan sifat senyawa karbon berdasarkan pemahaman yang sama. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa kimia dengan benar. Yang kedua, nah sebelum kita panjang lebar membahas tentang kekhasan atom karbon ini, Ibu Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Pretest kita kali ini itu melalui quizzes. Silakan kalian buka link www.joinmyquiz. Nah, itu ada kode yang harus kalian masukkan. Silakan kalian masukkan kodenya. Oke, kuisnya udah selesai. Bisa kalian lihat di kuis. Masih banyak di antara kalian yang menjawab soalnya yang salah ya. Nih, harapan Ibu setelah kegiatan belajar kita ini berlangsung, di kegiatan post-test nanti, hasil post-test nanti harus lebih baik dari pretest ini. Coba kalian amati gambar-gambar yang ada di depan kalian ini. Kalau kalian lihat di layar kalian, ini ada gambar apa saja sih? Ada gambar grafit, intan, ada bensin, kapal, kapur barus, sama LPG. Unsur-unsur penyusunnya sebenarnya untuk grafit sama intan ini unsur penyusunnya itu sama, hanya karbon. Untuk bensin, aspal, kapur barus, dan LPG, dia selain selain karbon ada unsur yang lainnya. Untuk lebih jelas lagi, silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu putar. Silakan diperhatikan. Karbon dan hidrogen. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti kayu, lilin, sate, gula, gas LPG, bensin, dan masih banyak akan berubah menjadi arang. Zat berwarna hitam atau arang ini adalah karbon. Gula dicampurkan dengan serbuk CuO ke dalam tabung reaksi, kemudian ditutup tabung reaksi dengan gabus dan dihubungkan dengan pipa bengkok ke dalam air kapur atau larutan kalsium hidroksida. Kemudian dipanaskan karbonat ini pada air kapur, membuktikan bahwa pada sampel mengandung unsur karbon dan hidrogen. Sudah kalian lihat kan videonya tadi? Nah, jadi dari video yang kalian perhatikan tadi, ketika kita membakar sate, terus ataupun kita membakar kayu, kalau kayu dibakar terbentuk arang. Nah, menunjukkan adanya unsur karbon di senyawa tersebut. Reaksi gula dengan CuO tadi juga bisa kalian lihat, itu kalau di dalam gula itu juga mengandung unsur karbon dan hidrogen. Nah, untuk lebih jelas membahas materi ini, kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan LKPD. Pengerjaan LKPD ini kalian ngerjakannya secara berdiskusi ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Ibu buatkan link kelompoknya. Jadi silakan kalau yang menggunakan HP, silakan kalian keluar dari room utama menuju ke link kelompok.
Yang jumlah elektron valensinya berarti dilihat dari yang kulit nomor 2, berarti 2 tambah 2, 4, ya enggak? Iya. 2 tambah 2, 4. Iya. Ada di kulit kedua. Dan jumlah elektron valensinya, maka atom C bisa membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen kan ya? Kalau yang tadi iya sih kovalen. Kovalen. Kalau nggak salah Kopalin. Maaf, ini kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Nomor 1, Bu. Kelompok satu. Kelompok 1, Bu. kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Oh, Kelompok kelompok 1. 1. Kelompok 1, oke. Sudah mulai diskusi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Bagus. Dibagi nggak tugasnya? Jadi Dibagi tugas nggak kalian tadi? kita bagi kelompok kawan. Kerjakan sama-sama kami, Bu. Oh, Kerja iya, kerja Oke, sama-sama. nggak apa-apa kerja. Nggak ya, kerja sama-sama, jangan yang satu kerja, yang lainnya diam. Karena kerja sama-sama, jadi semuanya harus mengeluarkan pendapat. Ya, keaktifan kalian, Ibu nilai ya. Keaktifan Ya, kalian Bu. selama berdiskusi, Ya, Ibu Bu. nilai. Nah, oke, waktu diskusi nggak lama, cuma 20 menit, lebih kurang 20 menit. Nanti, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kalian panggil saja Ibu, karena Ibu pindah-pindah, nggak cuma di kelompok kalian aja. Nanti sebentar-sebentar Ibu masuk di kelompok 1, terus Ibu masuk lagi di kelompok 2, terus Ibu akan masuk lagi di kelompok 3. Oke, silakan bekerja. Berarti lanjut. Terus berarti kalau gitu menurut kalian definisinya hidrokarbon apa dong? Senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Itu bukan sih? Hidrogen dan karbon karena C-nya karbon. Iya, saya yang terdiri dari karbon. Halo guys. Berarti hidrogen Iya, sama unsur karbon dan hidrogen itu. apa tadi Mbak? Iya, karbon dan hidrogen kan C dan H kan. Iya. Ya, waktunya Tanya sebentar yang- lagi, 5 menit yang lagi ya. Waktu diskusinya 5 menit lagi habis. Yang terikat langsung kan dengan Jadi primer bukannya disegerakan kalau memang masih ada pertanyaan yang belum selesai dijawab. Nanti kalau sudah selesai diskusi, langsung kalian kembali ke room utama ya. Iya, Bu. Mau nanya iya, dulu Bu. boleh, Bu? Iya, apa Nun yang mau ditanyakan? Ini kan misalnya pertanyaannya perhatikan ada berapa atom C yang terikat langsung pada atom C primer. Itu maksudnya satu atom C primer aja atau seluruhnya ya, Bu? Kalau satu kan misalnya satu atom C primer ini berarti dia mengikat satu atom C yang lain. Atau maksudnya tuh di sini ada 5 atom C misalnya, berarti dia mengikatnya masing-masing 1, 2, 3 kayak gitu, Bu. Atau gimana, Bu? Itu pertanyaannya apa? Berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada beberapa atom C yang terikat langsung pada atom C primer. Jadi di atom C primer itu dia mengikat atom C berapa banyak atom C yang lain. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Ya, Bu. Berarti dia cuma mengikat satu kan, Bu? Karena nih contohnya di sini dia mengikatnya cuma satu. Iya. Iya, betul. Betul. Ya, berarti benar ini. mana ya, Zak? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kayaknya Kalau benar udah yang selesai, kalau pertama. udah selesai langsung ke room besar ya. Terus Ya, ditunjuk Bu. siapa yang presentasi. Jawabannya yang Oke, Reza, silakan dipimpin diskusinya. Nah, karena di pertanyaan-pertanyaan di LKPD ini banyak, jadi silakan Reza tunjuk kawannya, bagi tugas. Misalnya si Tika bahas nomor berapa, si Novia bahas nomor berapa, si Gempit bahas nomor berapa. Jadi sehingga ketika waktunya mau habis, semua pertanyaan itu sudah selesai kalian kerjakan. Siap? Iya, Siap, Bu. Terus Gempit. Apa, Fit? Maaf teman-teman, boleh tanya nggak sih? Tadi yang bagian nomor 2, yang A itu unsur C dan H. Benar nggak? C dan H. C dan H. Bener, Dak? Benar kan kawan-kawan? Ya, C sama H. Terus yang B, berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada beberapa atom C yang mengelilingi atom C sekunder itu ada 3. Kalau yang D,
Kalau yang C berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada beberapa atom C yang terikat langsung pada atom C tersier, itu ada 1. Kalau yang E berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada beberapa atom C yang terikat langsung pada atom C kuarter. Sudah selesai sama kelompok Reza? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai semua silakan kembali ke room utama lagi. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Udah ya. Untuk kelompok 3. Ya. Oh, yang aku udah sih, cuman yang 1C tadi masih agak bingung, tapi udah ketemu. Kalau Hanif gimana? Udah dapat belum? Sudah aku, Yek. Oke, mantap. Lanjut ke Nomor 4. Kelompok Resi udah sejauh mana hasil diskusinya? Ya benar. Jumlah elektron Tinggal valensi dirubah satu lagi, Bu. 4 apa 6? Apa Rek? Nggak jelas suaranya. Sudah selesai, Bu. Tinggal di Sudah selesai? Oh, lagi dikoreksi. Oke. Si Lala kebagian nomor berapa lah? Dapat nomor 1, Bu. Dapat nomor 1. Sudah selesai. Tadi kan yang Sudah, Bu. Sudah. kalian udah Kesulitan nggak jawabnya? Pertama kesulitan yang di bagian C, Bu, tapi tadi setelah searching saya dapat ternyata. Oke, saya Hanif kebagian nomor berapa nih? dan karbon. Oke. nomor Hanif kebagian nomor berapa? Nomor 3. Betul. Udah dapat, udah selesai. Tadi kan udah ada kan ya? udah, Bu. Tadi sih bingung tapi Ya, udah benar. udah ketemu jawabannya. Ya, kelompok 3 kalau udah selesai silakan kembali ke room utama. Oke, semua sudah kembali ke room utama? Sudah, Bu. Oke, sekarang waktunya presentasi. Untuk soal nomor 1 itu silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Baiklah, langsung saja. Jawaban yang pertama yaitu yang A adalah konfigurasi elektron atom C 1s2, 2s2, dan 2p2. Dan yang C, atom C membentuk ikatan kovalen. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon yaitu karbon C, atau yang dilambangkan dengan C dan hidrogen. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Oke, langsung saja kita tanggapi ya hasil dari diskusi kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok 3 gimana? Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 hasilnya sama nggak? kelompok 1 sama, Bu. Kelompok 1 sama, kelompok 3? Kelompok 2 sama, Bu. Kelompok 2 Oke. sama, Bu. Sama, Bu. Kalau semuanya jawabannya sama, berarti nggak ada di pertanyaan ini nggak ada masalah ya. Soal selanjutnya itu soal nomor 3, silakan kelompok 2 untuk soal nomor 3 ini silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjawab, untuk propana adalah rantai alifatik karena rantainya lurus dan terbuka. Selanjutnya, siklopentana adalah rantai alisiklis yang mana rantainya tertutup atau melingkar. Dan yang terakhir, naftalena adalah rantai aromatis yang mana rantainya tertutup dan memiliki ikatan tunggal dan rangkap. Sehingga berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon dibedakan atas. 1. Senyawa alifatik adalah rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Yang kedua, senyawa alisiklik adalah rantai yang terdapat pertemuan antar ujung atom karbonnya atau tertutup. Dan yang ketiga, senyawa aromatik, rantai siklik yang terletak ikatan tunggal dan rangkapnya berselang-seling. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Reza sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sama kita langsung bahas, langsung kita tanggapi. Bagaimana hasil kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah hasilnya sama? Kalau ada yang nggak sama, dibilang ya biar kita bahas bersama-sama. Kelompok 1 sama, Bu. Kelompok 1 sama, kelompok 3 sama. Sama, Bu. Jadi untuk soal nomor 3 ini nggak ada pertanyaan? Baik, teman-teman, mohon maaf. Sudah, Ibu sudah, juga sudah, mohon sudah maaf, terlihat. Bu. Tadi ada salah Nggak sedikit. Lalu ulangi. Untuk yang nomor 4 ini, jadi
pertanyaan yang pertama, berdasarkan gambar di atas, perhatikan ada berapa atom C yang terikat langsung pada atom C primer. Nah, di sini tuh dari gambar yang ditunjukkan, atom C primer itu ditandai dengan nomor 1. Di gambar, atom C yang ditandai nomor 1 itu, dia berikatannya dengan satu atom C yang lainnya. Jadi, jawabannya yang terikat dengan atom C primer itu adalah satu atom C yang lainnya. Jadi, jawabannya satu atom. Kemudian, yang kedua, berdasarkan gambar di atas, ada berapa juga yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 itu dipertanyakannya untuk atom C yang kuartenar. Nah, untuk yang kuartenar itu ditandai dengan nomor 4. Sini dia berikatan dengan 4 atom C yang lainnya, begitu. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5, berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat, atom karbon C terdapat 4 posisi atom karbon, yaitu yang pertama atom C primer. Tadi atom C primer ini adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom C yang lainnya. Contohnya di sini tadi dia hanya mengikat satu atom C yang lainnya. Untuk yang C kuartenar itu yang hanya mengikat 4 atom C yang lainnya. Jadi 4 kakinya ini semuanya mengikat C yang ini dan ini ada 4 C. Nah, itu tadi hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kalian tadi, jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan unsur H. Semua sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Nah, oke, kalau semua sepakat, kita lanjut ke kekhasan atom karbon. Nah, di kekhasan atom karbon, tadi atom karbon itu memiliki berapa elektron valensi? 4, Bu. 4, Bu. 4. Nah, jadi kalau kita gambarkan, atom karbon itu kan elektrovalensinya kan ada 4 kan? Jadi kalau digambarkan, dia seperti ini. Yang di tengah ini karbonnya, sedangkan lidi-lidi yang Ibu tancapkan ini sebagai elektron valensinya. Jadi karena elektron valensinya itu ada 4, maka atom karbon ini memiliki 4 tangan. Kalau kita ibaratkan ya. Jadi ini tangan elektron valensi 1, 2, 3 dan 4. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Atau masing-masing tangan atom karbon ini, kita ibaratkan tangan aja ya. Nah, masing-masing tangan atom karbon ini dia bisa berikatan dengan unsur yang lainnya. Salah satunya dia bisa berikatan dengan unsur hidrogen. Untuk atom karbon ini Ibu pakai plasticisin. Mungkin kalian nanti kalau mau coba membentuk rumus struktur senyawa karbon yang lain bisa pakai bahan yang ada di sekitar kalian ya. Masing-masing tangan tadi, kita balik lagi ke sini, masing-masing tangan tadi itu bisa berikatan dengan hidrogen. Nah, hidrogennya berwarna, Ibu anggap hidrogennya berwarna kuning ya. Nih, masing-masing tangan dia terikat seperti ini. Jelas terlihat? Jelas, Bu. Nah, apakah tangan-tangan karbon ini hanya bisa mengikat unsur hidrogen? Ayo. Tidak, Bu. Tidak. Menurut yang lain? Bisa mengikat yang lain juga. Oh, menurut Hanun, tangan-tangan di atom karbon ini tidak hanya mengikat atom hidrogen, tapi dia juga benar. Apa yang disebutkan diomong sama Hanun benar. Tangan-tangan karbon ini dia tidak cuma bisa mengikat atom hidrogen, tapi dia bisa juga mengikat atom karbon yang lainnya. Nah, kalau Ibu buat seperti ini. Ting. Nah, bisa sekarang pertanyaan Ibu, kalau seperti ini, apakah rumus strukturnya udah benar? Tadi ingat, satu atom karbon memiliki berapa tangan? 4. Kalau untuk atom karbon yang ini, tangannya sudah berapa sekarang? 4, Bu. 4, berarti sudah benar ya. Nah, sekarang kalau untuk atom karbon yang ini, apakah sudah benar rumus strukturnya? Belum. Kenapa belum? Karena kakinya baru 1, Bu. Karena bagus, ya betul. Sepakat nggak? Kalau yang atom karbon yang Ibu tunjuk ini, dia strukturnya belum benar. Karena terlihat sama kalian, kalau atom karbon ini, tangannya atau kakinya baru 1. Supaya 4 gimana? Tambah aja hidrogennya sampai. Nah, apakah semua tangannya ini hanya boleh diisi sama hidrogen? Apakah yang ujung ini, ujung 1 ini yang masih kosong ini hanya bisa diisi sama hidrogen?
Tidak, Bu. Bisa Bisa diisi ya, yang lain juga. bisa diisi dengan yang lainnya juga. Kalau kita nah, yang di atas juga bisa. Yang di atas ini juga bisa kita ganti. Nah, yang hidrogen di atas ini juga bisa kita ganti dengan karbon. Oke, biar kelihatan sama kalian nih. Supaya struktur ini benar, ini harus dilengkapi. Bagaimana dilengkapi supaya masing-masing atom C ini memiliki jumlah elektron valensi 4. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dimengerti. Jadi ini salah satu sifatnya ya, karena dia bisa membentuk rantai yang panjang, menunjukkan salah satu sifatnya yang khas. Dia bisa membentuk rantai karbon yang panjang. Dia nggak berkesudahan. Kalau buahnya seperti ini, bisa nggak, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Bisa ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, apa yang berbeda dengan yang tadi kita bahas? Ada perbedaannya nggak dengan rumus struktur yang pertama kita bahas tadi? Ada rangkapnya, Bu. Oh, jeli sekali, Lala. Ada rangkapnya, semua kelihatan. Nah, di sini. Kalau tadi kan semua ikatannya tunggal. Nah, ternyata atom karbon ini selain dia bisa membentuk ikatan tunggal, dia juga bisa membentuk ikatan rangkap. Apakah cuma rangkap 2 saja yang dia bentuk? Enggak, Bu. Enggak. Dia juga bisa membentuk ikatan rangkap 3. Sebentar. Nah, kalau Ibu buat rantainya seperti ini, benar nggak? Ingat, dihitung satu atom karbon Enggak, Bu. memiliki Salah, Bu. bisa nggak? Yang kanan? Lagi tangannya kelebihan 1, Bu. Jadinya 5. Tangannya? Oke. Berarti maksud ya. Jadi kalau dia sudah memiliki rangkap 3, jadi untuk atom C yang ini, yang di sebelah kiri tangan Ibu ini, dia nggak bisa mengikat 2 atom hidrogen lagi. Karena kalau dia mengikat 2 atom hidrogen yang lain, maka dia akan kelebihan. Nah, jadi dia hanya boleh mengikat. Nah, jadi kalau dia membentuk ikatan rangkapnya, dia akan seperti ini. Rangkap 3, dia akan berbentuk seperti ini. Kelihatan jelas? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi tadi berdasarkan kekhasan atom karbon, ada berapa kekhasan karbon yang kita dapat? Ada 2 ya, baru 2. Yang pertama tadi atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom karbon bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Rangkap 3. Nah, terus atom karbon juga bisa berikatan dengan atom karbon yang lainnya. Untuk kekhasan atom karbon ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, sekarang berdasarkan bentuk rantainya, Nak ya. Berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 2. Tadi sebenarnya di LKPD sudah kalian jawab sih. Nah, dia terbagi menjadi 2, ada rantai alifatik dan ada rantai siklik. Rantai alifatik itu adalah rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling terhubung. Contohnya tadi seperti ini. Ini contoh dari alifatik. Oh, kelihatan? Tidak saling jadi berhubungan. ini alifatik. Kenapa dia disebut alifatik? Karena antara ujung karbon yang satu dengan ujung karbon yang lainnya, mereka saling lepas, tidak saling bertemu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah sedangkan untuk siklis itu, apa pengertian dari siklis tadi? Coba siapa yang bisa mengulangi? Atom karbon siklis? Rantai yang terdapat pertemuan antara ujung atom karbonnya yang tertutup atau melingkar. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Kelihatan? Jadi kelihatan, Bu. Dia melingkar antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, dia saling bertemu. Ulangi, rantai siklik ini selain dia ada yang rantai alisiklik, dia juga ada aromatik. Apa bedanya antara rantai alisiklik dengan aromatik? Nah,
Kalau untuk aromatik, dia juga melingkar, rantainya juga melingkar, tapi antara letak ikatan tunggal dengan letak ikatan rangkapnya dia berselang-seling. Oke. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat, atom C atau atom karbon itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada atom C primer. Atom C primer itu merupakan atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Yang kedua itu atom C sekunder. Atom C sekunder itu quaterner. Atom C quaterner ini atom karbon yang mengikat 4 atom C yang lain. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa berarti kita lanjut ya. Nah, untuk lebih memahami tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, ini ada contoh soal. Sebentar, Ibu bagikan. Terlihat di layar kalian contoh soalnya? Sudah, Bu. Terlihat. Nah, ini contoh contoh rantai senyawa hidrokarbon. Di sini tadi kan kita mau menentukan yang mana yang masuk ke dalam C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Ayo, siapa yang mau coba menentukan yang nomor berapa saja yang termasuk ke dalam atom C primer? Hanun, Bu. Ayo, silakan Hanun. Nomor berapa saja Hanun yang masuk ke dalam atom C primer? Yang termasuk atom C primer itu nomor 1. Oke, nomor 1. Sabar, jangan ngebut-ngebut. Terus? Nomor 8, Bu. Nomor 8. Lanjut. Apa masih ada? Nomor 7 dan 13. 7 dan 13. Nah, ini menurut Hanun ya. Nah, coba yang lain. Coba yang lain amati jawaban dari Hanun ini. Kira-kira ada yang mempunyai pendapat yang lain nggak dari selain jawaban Hanun ini? Sama, Bu. Sama? Yang lain gimana? Benar nggak yang ditunjuk sama Hanun ini semuanya masuk ke dalam atom C primer? Iya, Bu. Sama, Bu. Oke, betul ya. Yang disebutkan oleh Hanum ini tadi semuanya masuk ke dalam atom C primer. Nah, kalau kita hitung atom C primer dalam senyawa hidrokarbon di sini itu sebanyak berapa, Nak? Atom 6. C primernya ada sebanyak 6. Oke, bisa dipahami untuk atom C primer? Nah, sekarang kita lanjut ke atom C sekunder. Ayo coba siapa lagi yang mau coba menentukan atom C sekunder? Hanif. Ya, Oke, silakan Nif. Yang sekunder itu nomor 3. Nomor 3. Terus Apa masih ada? Masih ada? Nomor 12, Bu. Sama nomor 12. Oke, terima kasih Hanif ya udah mencoba menjawab. Nah, sekarang kita tanya sama kawan yang lain. Untuk teman-teman yang lain, gimana? Sepakat dengan jawaban yang ditunjukkan sama Hanif? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Jadi kalau kita hitung di senyawa hidrokarbon ini, jumlah atom C sekundernya itu ada sebanyak 4, ya kan? Iya, 4, Bu. Oke, sekarang yang atom C tersier. Ya, yang mau coba menentukan atom C tersier siapa? Diana, Bu. Oke, Diana, silakan dicoba Diana. Yang nomor 2 sama nomor 6, Bu. Nomor 2 dan Sama nomor 6. Yang masuk ke dalam C quaterner yang mana nak jadinya? Nomor 4. Nah, jadi yang masuk ke dalam atom C quaterner itu atom C nomor 4. Sudah semakin paham tentang atom C primer, sekunder, dan tersier? Sudah, Bu. Oh, tadi kita sudah mempelajari tentang kekhasan atom karbon. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Di kesimpulan, dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang bisa kalian simpulkan? Yang pertama apa? Itu adalah senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Itu kita tampung dulu ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ayo coba siapa lagi yang mau? Ya, Bu. Nih, silakan nih.
Yang posisi atom C tadi Bu, yang pertama ada atom C primer itu mengikat satu atom C lain, terus C sekunder itu mengikat dua atom C lain, C tersier itu atom C yang mengikat tiga atom C lain, terus yang atom C kuartener itu atom C yang mengikat 4 atom C lain. Oke, benar ya. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari kalau berdasarkan jumlah atom C yang diikat itu, atom C itu dibagi menjadi 4, ada C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Kesimpulan yang ketiga. Nah, tadi kalian sepertinya terlupakan berdasarkan bentuk rantainya tadi. Benar nggak? Berdasarkan bentuk rantainya tadi dia dibagi menjadi berapa? 3, Dibagi Bu. menjadi 3 kan? Ya, Bu. Ayo apa? Ada yang alifatik, ada yang siklik, benar. Dan yang terakhir ada yang Aromatik. aromatis. Ya, bagus. Terus yang sudah selesai, kita sudah menyimpulkan, kita sudah membahas contoh soal. Nah, seperti yang kata Ibu katakan tadi, di sesi akhir itu kita akan melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk post test ini sama, kita masih melalui quizzes. Silakan bergabung di Join My Quiz. Post test ini merupakan nilai pengetahuan kalian. Ibu ambil sebagai nilai pengetahuan kalian. Kodenya di layar. Disusul sama Umi. Oke, selamat untuk yang masuk ke 3 nilai tertinggi. Ini ada Hanif, ada Nepri, dan ada Hanun. Jadi bisa dilihat ya, dari hasil pretest dengan hasil post-testnya bisa kita lihat kalau ada peningkatan. Selamat ya untuk tugas ya. Kalian mengerjakan enggak sekarang. Tugas ini kalian kerjakan nanti setelah kegiatan belajar kita berakhir. Tadi kan kita sudah melalui proses atau melalui kegiatan belajar yang panjang ya, dari pembukaan, inti sampai ke penutup. Itu ada bagusnya sih kita melakukan refleksi. Refleksinya itu nanti ada 2, dari kegiatan refleksi selama kegiatan kita belajar dengan refleksi Ibu sebagai pengajar. Nah, kita melakukan refleksi tentang materi yang kalian pelajari tadi. Tentang materi hidrokarbon yang kita pelajari tadi, apa masih ada yang belum kalian pahami, Nak? Dari materi awal sampai ke akhir pembelajaran kita ini. Masih ada yang terasa sulit nggak untuk kalian pahami tentang kekhasan atom karbon ini? Tidak, Bu. Insya Allah paham, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian merefleksi bagaimana cara Ibu mengajarkan materi pada hari ini. Nah, untuk refleksi ini, kalian silakan masuk di www.menti.com. Jawabnya jujur-jujur aja nggak apa-apa, nggak mesti yang selalu menarik, yang bagus-bagus ya. Ini kan refleksi ini kan gunanya untuk perbaikan Ibu di kemudian hari, di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang tulis keren, luar biasa. Mantap, gokil, keren. Oh, positif semua ini. Berarti bagus sekali kayaknya Ibu ngajarin. Akhiri pertemuan kita hari ini tugas kalian untuk selanjutnya itu untuk materi selanjutnya. Silakan kalian pelajari tentang senyawa hidrokarbon jenuh atau alkana dan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, alkena dan alkunah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, di awal kita mulainya dengan berdoa. Nah, supaya lebih berkah lagi, di akhir kegiatan ini kita berdoa lagi ya. Silakan Reksi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Reksi. Kegiatan belajar kita sudah berakhir, Nak ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Ibu hari ini. Kalau ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Kalau pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup ya. Terima kasih sudah bergabung. Oh ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau memang nggak perlu banget keluar rumah, itu nggak usah keluar. Karena kita tahu sekarang wabah COVID itu bukannya berkurang, tapi korbannya sudah semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!